Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika tiba-tiba kalian terlempar ke masa lalu? Tepatnya, ke abad kegelapan Eropa, zaman di mana tidak ada listrik, internet, atau bahkan toilet bersih. Yang ada hanyalah perang tanpa henti, wabah penyakit mematikan, dan kepercayaan takhayul yang merajalela. Mungkin terdengar seperti petualangan seru di film-film, tapi kenyataannya, ini adalah mimpi buruk. Hari ini, kita akan membahas strategi bertahan hidup jika kalian terjebak di era yang penuh tantangan ini. Langkah pertama, dan yang paling krusial, lupakan semua kemewahan hidup modern. Prioritas utama kalian adalah makanan, air, dan tempat berlindung. Jangan coba-coba pamer pengetahuan modern kalian, mengatakan bumi itu bulat, atau bicara soal bakteri, bisa membuat kalian dituduh sebagai penyihir dan berakhir dibakar di tiang panjang. Jadi, tetaplah rendah hati, amati lingkungan sekitar, dan berbaurlah. Coba cari desa terdekat, tapi jangan langsung masuk. Amati dulu dari kejauhan. Apakah mereka sedang berperang? Apakah ada tanda-tanda? Keamanan adalah segalanya. Setelah menemukan tempat yang relatif aman, kalian perlu mencari cara agar bisa diterima oleh komunitas. Kalian tidak bisa hidup sendiri di zaman ini. Salah satu cara terbaik adalah dengan menawarkan keahlian. Mungkin kalian tidak bisa bertani atau bertarung seperti mereka, tapi pengetahuan dasar modern bisa sangat berharga. Misalnya, teknik membuat sabun sederhana dari lemak hewan dan abu kayu. Kebersihan adalah barang langka saat itu, dan sabun bisa mencegah banyak penyakit. Ini bisa jadi tiket kalian untuk diterima, bahkan dihormati. Atau mungkin kalian tahu cara membuat sistem irigasi sederhana, atau teknik dasar menjernihkan air dengan merebusnya. Jangan jelaskan ilmu di baliknya, cukup tunjukkan hasilnya. Soal makanan, kalian harus siap makan apa saja. Lupakan menu favorit kalian. Kalian akan makan roti gandum kasar, bubur, sayuran akar, dan sedikit daging jika beruntung. Belajarlah cara mengawetkan makanan, seperti mengasinkan atau mengeringkan. Ini penting untuk bertahan hidup selama musim dingin yang panjang. Air minum juga jadi masalah besar. Selalu rebus air sebelum diminum jika memungkinkan. Atau carilah sumber mata air yang jernih, jauh dari pemukiman, untuk mengurangi risiko penyakit seperti disentri atau kolera yang merajalela. Kesehatan adalah aset paling berharga. Dengan pengetahuan medis yang sangat terbatas saat itu, luka kecil saja bisa berakibat fatal. Jika kalian terluka, segera bersihkan dengan air bersih yang sudah direbus. Dan kalau bisa, cari tanaman obat yang dikenal oleh penduduk lokal. Madu, misalnya, dikenal punya sifat antibakteri dan sering digunakan untuk mengobati luka. Hindari kota-kota besar yang padat penduduk. Tempat-tempat seperti ini adalah sarang penyakit. Wabah pes atau maut hitam bisa menyapu bersih sepertiga populasi Eropa. Tinggal di pedesaan yang lebih terpencil, jauh lebih aman. Selanjutnya, kalian harus memahami struktur sosial yang berlaku. Zaman ini adalah era feodalisme. Ada kaum bangsawan, pendeta, dan rakyat jelata. Kalian, sebagai orang asing tanpa tanah dan gelar, otomatis berada di kasta paling bawah. Tunjukkan rasa hormat kepada mereka yang berkuasa. Tundukkan kepala saat bertemu bangsawan atau satria. Jangan pernah menatap mata mereka secara langsung. Itu bisa dianggap sebagai tantangan. Gereja juga punya kekuasaan yang luar biasa besar. Ikuti ritual keagamaan setempat, bahkan jika kalian tidak mempercayainya. Keraguan terhadap agama bisa berakibat sangat fatal. Belajarlah keterampilan praktis yang relevan. Jika ada kesempatan, belajarlah cara menggunakan busur dan panah untuk berburu. Belajarlah cara menunggang kuda. Kemampuan ini bukan hanya untuk pertahanan diri, tapi juga bisa meningkatkan status sosial kalian. Mungkin kalian bisa menjadi pemburu atau pengantar pesan untuk seorang tuan tanah. Selain itu, pelajari cara memperbaiki peralatan sederhana, menenun, atau membuat gerabah. Semakin banyak keahlian yang kalian miliki, semakin berharga diri kalian di mata masyarakat. Kekerasan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Selalu waspada. Jangan pernah bepergian sendirian, terutama di malam hari. Jika terpaksa harus bepergian, menumpuklah pada rombongan pedagang atau peziarah. Mereka
biasanya punya pengawal bersenjata. Jangan membawa barang berharga yang mencolok. Penampilan sederhana adalah kunci untuk tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sekarang, mari kita bicara soal pengetahuan modern yang mungkin bisa berguna. Pengetahuan tentang rotasi tanaman bisa meningkatkan hasil panen secara drastis. Kalian bisa mengajarkan petani untuk menanam jenis tanaman yang berbeda setiap musimnya. Untuk menjaga kesuburan tanah, pengetahuan dasar tentang metalurgi, seperti cara membuat baja yang lebih baik, dengan mengontrol kandungan karbon, bisa membuat kalian sangat dicari oleh para pandai besi dan bangsawan. Tapi ingat, perkenalkan inovasi ini secara perlahan dan hati-hati. Jangan sampai terlihat seperti sihir. Dan yang tak kalah penting, jaga kesehatan mental kalian. Hidup di abad ke-8 akan sangat menekan secara psikologis. Kalian akan melihat penderitaan, kematian, dan ketidakadilan setiap hari. Kalian akan merasa terisolasi dan merindukan rumah. Carilah secercah kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Mungkin dari indahnya matahari terbit, atau dari kebaikan kecil seorang teman baru. Pegang teguh harapan bahwa suatu hari kalian bisa kembali. Harapan adalah bahan bakar yang akan membuat kalian terus berjuang. Jadi, mari kita rangkum. Untuk bertahan hidup di abad ke-8, pertama, berbaur dan jangan menonjol. Kedua, tawarkan keahlian praktis untuk mendapatkan tempat di komunitas. Ketiga, prioritaskan kebutuhan dasar. Makanan, air bersih, dan tempat berlindung. Keempat, pahami dan hormati struktur sosial dan kekuasaan yang ada. Kelima, selalu waspada terhadap bahaya kekerasan dan penyakit. Dan terakhir, jaga kewarasan dan jangan pernah kehilangan harapan. Tentu saja, semua ini hanyalah teori. Kita tidak akan pernah tahu pasti bagaimana rasanya sampai kita benar-benar mengalaminya. Tapi dengan persiapan mental seperti ini, setidaknya kita punya gambaran tentang tantangan luar biasa yang akan dihadapi. Bertahan hidup di abad ke-8 bukan soal menjadi pahlawan, tapi soal menjadi orang yang cerdik, adaptif, dan sedikit beruntung. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada strategi lain yang terpikirkan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.